Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonogiri akhir-akhir ini ngetren, terkenal di YouTube, di media massa. Gara-garanya apa? Kabupaten yang PCNU-nya ini jelas pergerakannya menolak Ba'alawi. Sekarang ini yang kita tahu PCNU Wonogiri. Yang saya tahu kemarin-kemarin dari Wonogiri ini tempat yang gersang, kekurangan air kalau kemarau, dan orang-orangnya banyak yang merantau ke Kalimantan, ke Batam, ke Jakarta, bahkan kemana-mana seluruh Indonesia. Jadi tukang bakso, jadi tukang jamu, jadi tukang bangunan, mandor, dan juga ada yang buruh-buruh, tani, dan sebagainya. Yang saya ketemu mereka-mereka ini tekadnya memang kuat. Tapi saya juga belum pernah mengunjungi Wonogiri ini, jadi saya penasaran. Seolah-olah hati saya sekarang lagi di Wonogiri. Karena apa? Betapa beraninya sedulur-sedulur kita Wonogiri ini lepas dari kungkungan doktrin yang selama ini kita yakini. Luasnya pemikiran sedulur-sedulur kita Wonogiri, seluas Danau Gajah Mungkur, seluas laut lah Gajah Mungkur. Itulah danau juga yang terbagus di Wonogiri. Belum gunung-gunung itu kalau pas musim hujan begini tidak begitu gersang, kalau dari jauh kelihatan indah dipandang mata. Apalagi kalau pas matahari mau tenggelam atau ketika matahari pagi lagi bersinar dengan bagus-bagusnya. Saya juga heran kenapa Wonogiri ini akhir-akhir ini begitu luar biasa menolak habaib ini. Sudah ada sarasehan, ada apel Akbar Banser, dan terakhir mendatangkan Kiai Abbas Buntet dari Cirebon. Kurang apa lagi daya gedornya PWNU, PCNU Wonogiri ini. Dan masyarakatnya, ranting-rantingnya itu begitu antusias. Ini ada apa? Padahal kalau kita lihat selama ini, ya Wonogiri itu dalam bayangan kita ini ya kota kecil. Bayangan kita itu seperti apa? Itu enggak nyambung. Kecuali kita lihat-lihat di berita, kalau Wonogiri ini ya orang-orangnya ya perantauan. Kalau musim kering, kekurangan air, bahkan pertaniannya juga kadang-kadang ada yang tada hujan. Yang terkenal memang Danau Gajah Mungkur. Tapi yang lain-lainnya kita nggak tahu karena memang Wonogiri ini beritanya kalah dengan kota-kota yang lain. Seperti Solo, seperti Semarang, apalagi dengan Jakarta. Tapi dengan kehadiran sedulur-sedulur kita dari Banser, PCNU, Wonogiri yang tegas tidak mau lagi bekerja sama dengan oknum Ba'alawi, ini menandakan bahwa sedulur-sedulur kita ini pemikirannya terbuka dan mau menerima kebenaran, tidak hanya sekedar doktrin dari orang-orang yang kemarin-kemarin mengatakan kalau habaib itu duriannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini hati saya juga seperti tinggal di sana sekarang ini. Sebenarnya apa sih keistimewaan dari Wonogiri ini sehingga saya bisa menjadi jatuh cinta? Halo Wonogiri, halo sedulur Wonogiri, terimalah aku jadi sedulurmu, tetanggamu di kotamu. Siapa tahu suatu saat aku akan mengunjungimu dan melihat Danau Gajah Mungkur yang katanya luas membiru. Dan saya juga ingin melihat pemandangan di sana yang sudah ditanami pohon-pohon beringin beberapa tahun yang lampau, sekarang sudah bisa mengeluarkan tok-tok mata air
yang bisa digunakan oleh warga-warga di sana. PCNU Wonogiri, Banser, Pagar Nusa terus bergerak di sana. Saya amati dari jauh. Semoga ini tidak ada aral melintang. Karena apa? Perjuangan ini enggak instan. Banyak gangguan. Gangguan apa? Gangguan kekuasaan, gangguan tekanan mental. Tapi mungkin ini yang akan menyerbu penggerak-penggerak di depan sana. Nah, kalau yang penggerak-penggeraknya ini terlena karena materi dunia, tunggu saja Wonogiri akan tenggelam di kubur massa. Tapi saya yakin sedulur-sedulur di sana ada juga yang berbalik kembali ke Ba'alawi, tapi sebagian besar pemikiran-pemikiran yang benar ini akan terus berkembang, merajalela, merambah ke kota-kota sekitarnya. Ponorogo, Nganjuk, Ngawi, Sragen, dan sebagainya akan terdampak dengan dobrakan dari sedulur-sedulur kita di Wonogiri dalam menentang doktrin yang tidak benar. Yang ini akan membahayakan masa depan anak cucu kita, yang perlu kita wariskan negara ini kepada mereka-mereka supaya dijaga. Nah, kalau kita sendiri sudah terlena dengan doktrin, bahkan iya-iya saja, apa jadinya generasi kita yang akan datang? Lihatlah Palestina, lihatlah Mesir. Mesir itu dijajah Khilafah Fatimiyah. Cerita Gus Abbas seperti itu selama kurang lebih 200 tahun. Gara-garanya apa? Mereka juga mengatakan sebelum-sebelumnya bahwa mereka ini adalah cucu durian Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu orang-orang Mesir juga iya-iya aja kayak kita sekarang ini. Akhirnya setelah mereka mulai berkuasa, rakyat persekusi, ditekan dan sebagainya, dan mengatakan bahwa rakyat itu dianggap budak dan mereka dianggap yang paling mulia karena turunannya Nabi kita Muhammad SAW. Apa-apaan ini? Akhirnya Gus Abbas Bundet dalam satu ceramahnya mengatakan, jadi orang Mesir itu prihatin, kenapa kita ini bisa dijajah oleh Fatimiyah ini. Lapor akhirnya kepada waktu itu Salahuddin Ayyubi sebagai panglima perang. Lapor, dalam laporan ini orang-orang Mesir ini bercerita kalau kehidupannya sehari-hari sudah ditekan, bahkan terjajah selama 200 tahun oleh Khilafah Fatimiyah ini, mengatasnamakan duriannya Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini nama-nama Nabi itu digunakan sebagai topeng untuk menjajah, untuk mengeruk kekayaan, kenikmatan dunia semata. Jadi sebenarnya mereka itu tidak takut dengan Tuhan, tapi takut dengan kemiskinan, kelicikannya mengalahkan kebenaran dalam pikirannya. Itulah doktrin-doktrin yang selalu dipakai, yang akhirnya wawaw alam dari generasi mereka itu ada yang ke Yaman dan sebagainya, yang akhirnya juga ada yang ke Indonesia. Salahuddin Ayyubi kemudian lapor kepada waktu itu Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani. Ini cerita Gus Abbas Buntet, kalau salah dikoreksi. Akhirnya dengan tirakatnya Abdul Qadir Jailani mengatakan kalau dia ini sebenarnya Fatimiyah ini bukan khalifah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Mulai saat itu akhirnya terjadilah perang besar, dibebaskan, diserbu oleh beliau Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya Mesir selamat. Tetapi kemudian sejarah yang akan datang
terjadi pergulatan lagi. Boleh kembali seperti di Wonogiri ini. Semoga Wonogiri ini kembali menjadi mercusuar pemikiran baru yang membawa sedulur-sedulur kita ke Nusantara ini menjadi sadar. Jangan sampai Nusantara menjadi Mesir pada waktu itu. Yahudi namanya Yahudi, Khazaria, Kaukasia. Tolong dicek. Di mana-mana itu yang namanya klan ini membahayakan di mana dia tempat tinggal. Ketika dia belum kuat, dia munduk-munduk, sendiko dawuh, bahasanya bagus, sopan santun. Bayangkan, pernah kan sedulur-sedulur pernah membaca atau mendengar bagaimana dua orang Yahudi di Madinah mau mencuri jasadnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Membo-membo, jadi orang Islam, tukang beramal, sedekah bagus. Bahkan orang-orang terkecoh mengatakan bahwa dua orang yang datang di Madinah ini orang Islamnya bagus, soleh, baik hati, sering berderma, memberikan sedekah-sedekah. Kalau sholat ya dia tertib 5 waktu. Tapi apa yang terjadi? Semua waktu itu terlena. Kalau malam dia duduk tanah di rumahnya, di lantai rumahnya itu. Dan tanah yang digaruk-garuk ini dibuang ke makam baki seperti itu. Dan itu berlangsung tiap hari, tiap malam. Hampir beberapa meter lagi, namanya Nabi kita Muhammad ini jasadnya sudah mau ditembus, sudah mau dicuri. Itu karena apa? Kamuflase kebaikan dengan kebaikan, kelembutan, seolah-olah paling islami, bahkan sholat 5 waktu, tidak tinggal, bersedekah, senyum sana, senyum sini, nggih ndoro, nggih tuan, nggih teman-teman semua, bilangnya seperti itu. Kamuflase, mesti bagaimanapun tetap kita harus waspada. Nggak mungkin mereka itu salah mengaku salah, nggak ada ceritanya. Yahudi Kaukasia itu mengakui, maaf bang, maaf om, nggak ada kata cerita maaf di antara mereka, itu tidak ada. Jangan mengharap kita maaf kepada mereka-mereka ini. Itu sejarah sudah tercatat. Karena makanya kita biasa saja, baik ya baik, kalau nipu ya kita tipu genti gitu kalau bisa. Nah, jangan biarkan kita ini terdoktrin, dianggap kita merasa rendah diri, merasa orang luar kita selalu kagum, kita sama bule yang datang kita kagum, kepada orang Eropa yang datang kemari kita kagum. Kita memperlihatkan kebaikan kita, seolah-olah apa yang kita punya kita berikan semuanya. Jangan sekarang. Dia datang sebagai turis biasa saja, kita baik, memang adat kita baik. Tapi jangan terlalu memuji-muji mereka, merendahkan diri kita sendiri. Ini PCNU Wonogiri, sedulur-sedulur Wonogiri. Cintaku seperti ada di Wonogiri sekarang ini. Saya belum pernah datang ke Wonogiri, tapi nggak tahu suatu masa seperti apa sesungguhnya di sana. Kok ada orang-orang yang bisa berani, cerdas, mendobrak dan tidak bekerja sama dengan oknum-oknum Balawi. Karena sudah tahu nasabnya tidak sambung, bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, dan selalu mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, dawir-dawir, itu sudah terjadi ratusan tahun. Tapi Wonogiri yang akhir-akhir ini setelah Solo Raya, Sragen, Kulon Progo, Garut, justru Wonogiri yang punya greget yang luar biasa. Terima kasih sedulur-sedulur Wonogiri. Aku titipkan kepercayaanku padamu untuk terus berjuang, membersihkan. Bukan berarti kita benci kepada manusia lain,
tapi kita harus tunjukkan bahwa kita ini punya jati diri, keimanan kita diturunkan dari guru-guru kita, leluhur kita, Wali Songo, itu sudah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.